Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir batin dan bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita coba baca Al-Quran dan terjemahnya ya. Bahkan salah satu obat hati adalah baca Quran dan maknanya. Nah, mungkin ayah bunda memiliki Al-Quran yang ada terjemahnya. Nah, tidak ada salahnya selain kita membaca Arabnya, kita juga coba untuk membaca terjemahnya dan kita coba untuk merenungkan terjemah-terjemahnya. Terlebih lagi nanti belajar tentang tafsir juga, terlebih lagi tentang belajar sebab ayat itu turun. Dan itu subhanallah nanti belajar kepada para ustadz ustazah yang udah banyak sekali kita bisa belajar di lingkungan kita masing-masing. Nah, minimal kita baca terjemahnya gitu ya. Ini bisa kita lakukan setiap saat ketika kita waktu luang. Selain kita baca terjemahnya, ya tentunya ini akan menambah keimanan kita, mudah-mudahan seperti itu ya. Dalam kesempatan ini kita coba baca terjemah surat Al-Waqiah. Di sini sudah saya pegang Al-Quran. Surat Al-Waqiah itu surat ke-56. Nah, coba silahkan ayah bunda juga bisa dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Waqiah ini tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Terjadinya tidak dapat didustakan. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Jadi kiamat pasti terjadi dan tidak bisa kita dustakan. Lalu ayat berikutnya, ayat keempat. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ini jadi bahan tafakur gitu ya bagi kita. Kita ketika merasakan gempa mungkin 7 skala Richter atau berapa 8, itu kita sudah terkocar-kacir ketakutan. Ini digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Lalu ayat berikutnya, ayat 5. Wabussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Udah di bumi diguncang, gunungnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Subhanallah. Dan ayat 6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan. Mari kita renungkan dan kita dengarkan dengan iman ya. Dan kamu menjadi 3 golongan. Nah ini nih. Kalau kita belum baca terjemahnya mungkin kita belum tahu. Ada 3 golongan. Golongan apa saja? Yaitu golongan kanan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Lalu ayat 9-nya. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiquna sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu
masuk surga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im. Berada dalam surga kenikmatan. Sullatum minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Yang pertama golongan orang muqarrabun. Disebutkan golongan besar orang terdahulu dan orang kemudian segolongan kecil. Kita ingin sih masuk ke dalam golongan ini. Meskipun disebutkan segolongan kecil orang-orang kemudian. Ayat 15, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jadi fasilitas orang muqarrabun diberikan dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Masya Allah, dikasih fasilitas yang sangat spesial. Ayat 17, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Masya Allah. Bi akwabin wa abariqa wa kasim min ma'in. Ayat 18, dengan membawa gelas, cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ini fasilitas buat orang muqarrabun. Pengen kita ya kesini. Lalu ayat 19-nya, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Masya Allah. Wahurun in, bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Tadi sampai ayat 26 itu golongan orang muqarrabun ya. Jadi illa qila salama salama. Jadi mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia, tapi mereka mendengarkan kata salam. Lalu ayat 27 itu golongan kanan. Kita baca apa golongan kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Masya Allah, ini fasilitas golongan kanan. Golongan kanan itu seperti apa? Kita baca lanjutannya. Masih fasilitasnya. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jadi fasilitasnya gitu ya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus menerus. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti buahnya dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ini juga dikasih nih. Kalau tadi dipan-dipan, ini dikasih juga kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Kalau ini diciptakan secara langsung. Kalau tadi golongan muqarrabun sudah tersusun, udah tersimpan rapih ya, udah tersimpan. Mereka udah tersimpan, udah disiapin. Kalau ini diciptakan secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Sebagian besar dari orang-orang terdahulu dan sebagian besar pula dari orang yang kemudian. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke golongan kanan. Kalaupun kita tidak mampu untuk ke golongan muqarrabun, orang spesial, kita minimal masuk ke golongan kanan dan kita masuk dengan sekeluarga, dengan saudara-saudara kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu tentang golongan kanan. Dan yang ketiga, golongan apa yang ketiga? Kita baca ayat 41. Wa ashabul shimali ma ashabul shimal. Nah, ini golongan kiri. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan kiri. Tadi ada golongan muqarrabun, golongan kanan, dan sekarang golongan kiri. Bagaimana fasilitas untuk golongan kiri? Kita baca ayat 42. Mereka dalam siksaan, angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Dan mereka berkata, apabila kami mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah mereka nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu dan pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kami pasti akan memakan pohon jakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Ternyata golongan kiri ini juga dikasih fasilitas. Tapi selain makanan yang membuat tidak enak, di sini juga dikasih minuman air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nauzubillahi min dzalik. Ini tentang golongan kiri. Kalau kita baca, kalau kita teruskan, ini membuat kita harusnya semakin taat kepada Allah. Ingin masuk kepada golongan kanan, kita ingin masuk kepada golongan, kalau bisa golongan orang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan sampai kita orang-orang yang lupa terhadap Allah, bermewah-mewahan, bermaksiat, bahkan sesat, nauzubillahi min dzalik. Dan di situ kita akan merasakan betapa menyesalnya karena kita di dunia ini tidak taat kepada Allah dan kita di dunia ini tidak mengikuti perintah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, melakukan amal baik,
melakukan amal soleh, saling tolong menolong, dan taat kepada Allah untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu tadi sekitar sampai ayat 60-an. Ayah bunda nanti bisa lanjutkan baca terjemahnya, baik surat Al-Waqiah tadi ataupun surat-surat lainnya. Dan tetap juga ayah bunda tetap berguru kepada guru-guru yang ada di lingkungan sekitar ayah bunda, guru-guru Al-Qur'annya, membacanya, dan saya juga sama lagi belajar, dan juga sama kita belajar. Selain itu sebagai obat hati, dan Al-Qur'an ini menjadi imam kita dengan kita mencoba membaca terjemahnya, maknanya. Adapun nanti kalau ayat-ayat yang kita memang harus lebih tahu lagi, maka kita akan tanyakan kepada para ulama. Nah, mudah-mudahan itu menjadikan salah satu wasilah kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama kita selamat dunia akhirat beserta anak keturunan kita. Doakan pasangan, anak, dan saudara-saudara kita semuanya ya. Itu saja, mungkin semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kuat iman kita, menambah semangat ibadah kita, menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Saya Didik Eli Agus Randik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.